Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwati fillah, azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kenikmatannya kepada kita, nikmat waktu luang. Allah memudahkan kita untuk bisa menghadiri majelis ilmu. Kita bertemu kembali di kajian sirah, mengkaji kitab Taghridatus Siratin Nabawiyah, senandung sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karya Syekh Musa bin Rashid Al-Azimi hafizahullahu ta'ala. Ikhwati fillah, azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya telah kita jelaskan kejadian peristiwa-peristiwa yang terjadi di tahun ke-9 Hijriah. Dan insya Allah pada pertemuan siang hari ini di Indonesia, kita akan menyelesaikan pembahasan kitab ini dengan izin Allah tentunya. Membahas peristiwa-peristiwa yang terjadi di tahun ke-10 Hijriah. Ikhwati fillah, azanallahu wa iyyakum. Di tahun ke-9 Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyambut kedatangan kabilah-kabilah yang mereka menampakkan atau kabilah-kabilah yang mengutarakan niat mereka untuk masuk Islam. Banyak sekali kabilah-kabilah yang menyatakan keislamannya di tahun ke-9 ini, sehingga tahun 9 disebut dengan Amul Wufud. Disebut dengan Amul Wufud, tahun datangnya duta-duta. Setidaknya ada sekitar 60 lebih kabilah yang datang ke kota Madinah mengutarakan keislaman mereka, dan Nabi pun mentalkin Islam mereka dan mengajari Islam, hingga mereka pun kembali ke kampung mereka dan menyeru mengajak orang-orang agar masuk Islam. Sehingga nanti di tahun ke-10 Hijriah, ketika Rasulullah hendak haji wada, maka banyaklah dari kaum muslimin yang ikut serta menghadiri haji wada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ikhwati fillah, zanallahu wa iyyakum, di tahun ke-9 wafatnya raja yang adil, raja yang muslim, yaitu Raja Najasyi, di bulan Rajab pada tahun ke-9, yang bernama asli Ashamah. Kemudian di tahun ke-9 ini terdapat salat gaib. Nah, Rasulullah SAW mendapati bahwasanya Najasyi meninggal dunia dan tidak ada seorang pun yang menyolatinya. Sehingga Rasulullah pun keluar bersama para sahabatnya dan melakukan salat gaib.
Di tahun ini terdapat perang Tabuk, perang yang sulit sekali dihadapi oleh kaum muslimin sehingga perang Tabuk disebut dengan Ghazwatul Usrah. Perang Tabuk merupakan perang terakhir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tabuk adalah sebuah nama daerah atau tempat utaranya kota Madinah mengarah ke Yordania atau ke Palestina sana. Jaraknya sekitar 700 km. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kala itu berangkat bersama 30.000 pasukan dan kebanyakan mereka adalah orang-orang munafik. 30.000 ini dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke daerah Tabuk dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tinggal di sana selama beberapa hari. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus beberapa sahabatnya untuk memerangi orang-orang yang berada di daerah Tabuk dan sekitarnya. Hingga akhirnya kemenangan pun diraih oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di tahun ke perincian perang Tabuk kita sudah jelaskan atau bisa merujuk kembali ke kajian sebelumnya. Dan di tahun ke 9 ini putri beliau Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, yaitu Ummu Kulthum, putri ketiga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Putri pertama Zainab, putri kedua Ruqayyah, putri ketiga Ummu Kulthum, keempat Fatimah. Yang meninggal terlebih dahulu adalah Ruqayyah di tahun 2 Hijriah, usai sholat perang Badar. Kemudian yang kedua Zainab, istri dari Abul As bin Rabi' yang meninggal di tahun ke-8 Hijriah sebelum Fathu Makkah. Yang ketiga Ummu Kulthum meninggal setelah perang Tabuk. Yang keempat baru Fatimah, meninggal setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Ummu Kulthum ini istrinya Utsman bin Affan. Dan di tahun ke-9 ini juga meninggalnya Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua orang-orang munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan di tahun ini juga Rasulullah mengutus sahabat Abu Bakar As-Siddiq untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, selesai. Itu singkat pembahasan di tahun ke-9 untuk bisa murojaah sendiri. Kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum di tahun ke-10 ada beberapa peristiwa terpenting. Di antaranya adalah meninggalnya putra Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Ibrahim, putra dari Maria Al-Qibtiyah, budak Nabi. Jadi kalau antum menggauli seorang budak, budaknya antum ini melahirkan seorang anak, maka anaknya merdeka. Tapi status ibunya, dia dalam ilmu fikih disebut Ummul Walad, ibunya anak. Ummul Walad itu maksudnya gimana? Kalau si bapak atau si yang majikan dia yang menghamili dia ini meninggal dunia, maka Ummul Walad tadi dia langsung merdeka dengan sendirinya. Tapi anak hasil dari hubungan majikan dengan budaknya,
itu adalah tuan. Jadi dia bukan budak, statusnya sebagai orang merdeka. Dan Ibrahim ini dilahirkan oleh Maria Al-Qibtiyah di tahun ke-8. Di tahun ke-8 Hijriah, Ibrahim lahir. Sehingga Ibrahim itu lahir umurnya cuma 1 tahun 4 bulan. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Ibrahim lahir bulan Zulqa'dah atau Zulhijjah. Intinya di tahun 8. Kemudian Rasulullah menimang, ya, seperti memiliki anak kecil, bahagianya bagaimana. Rasulullah pun bahagia. Tetapi kebahagiaannya Rasulullah SAW hanya 1 tahun 4 bulan saja. Hingga akhirnya Ibrahim pun meninggal dunia. Sehingga Rasulullah tidak memiliki keturunan dari laki-laki. Al-Qasim, anak pertama Nabi, meninggal dunia. Abdullah juga meninggal dunia. Ketiga Ibrahim ini meninggal dunia. Tidak ada yang sampai besar. Kalaupun ada yang sampai besar, datangnya dari Fatimah atau dari Zainab. Dan nanti anak-anaknya Fatimah itu nanti nasabnya bukan ke Nabi. Jadi Nabi Muhammad itu sudah nggak ada nasab ke Nabi. Faham? Nggak ada nasabnya ke Nabi. Karena anak laki-laki Nabi semuanya meninggal dunia. Sedangkan nasab orang Arab itu harus jalur ayah. Paham ya? Jadi nggak ada. Kalau ada orang ngaku dia keturunan Nabi, murni dari Nabi Muhammad, nggak ada. Nggak ada murni dari Nabi Muhammad SAW. Nanti ujung-ujungnya bisanya ke ibunya atau anaknya Nabi perempuan, yaitu Fatimah. Kalau nggak Fatimah ya Zainab. Sedangkan Fatimah nikahnya dengan Ali bin Abi Thalib, berarti keturunannya cuma Ali bin Abi Thalib saja. Jadi nanti bilangnya bin Ali bin Abi Thalib, bukan bin Fatimah, begitu bukan. Karena nasab itu kembali ke laki-laki. Para ulama menjelaskan kenapa sih kebanyakan putra-putra Nabi meninggal dunia, bahkan semua meninggal dunia semuanya putra Nabi. Ada yang mengatakan Allah ingin menjaga biar tidak ada lagi yang mengaku-ngaku sebagai Nabi dan Rasul. Nah, ada yang menyebutkan hikmah yang lainnya juga. Rasulullah SAW merasakan kesedihan yang sangat mendalam karena meninggalnya Ibrahim. Ada yang mengatakan waktu itu Rasulullah SAW lagi bermain dengan Ibrahim dan ada juga di hadapan beliau Abdurrahman bin Auf. Tapi setelah itu meninggal dunia. Jadi meninggalnya di pangkuan Nabi SAW. Sampai Rasulullah pun meneteskan air mata. Dan ini menunjukkan boleh kalau misalkan antum ketinggalan atau ditinggal pergi dari dunia ini, keluarga terdekat menangis boleh. Dan ini menunjukkan laki-laki tidak masalah menangis. Jadi tidak selamanya menangis itu menunjukkan kecengengan, menunjukkan hal yang demikian. Yang dilarang itu menangis kemudian marah-marah, tidak meridhoi ketetapan Allah. Tapi hanya sekedar meneteskan air mata boleh, sama seperti Nabi. Setelah itu Ibrahim pun dimakamkan di Baqi. Ibrahim dimakamkan di Baqi.
Baqi adalah makam di sebelah timur Masjid Nabawi. Nah, ketika itu juga ikhwah, di hari meninggalnya Ibrahim, Allah menunjukkan kekuasaannya. Sehingga matahari pun menunjukkan kemampuannya, hingga terjadilah gerhana matahari. Dan Allah pun memerintahkan Nabi untuk lakukan sholat. Gerhana matahari hanya terjadi sekali zaman Nabi SAW. Bahkan juga tidak pernah terjadi gerhana bulan. Yang ada di zaman Nabi hanyalah gerhana matahari. Cuma sekali Nabi SAW melakukan sholat gerhana. Oleh karena itu banyak sekali para ulama yang berselisih pendapat berkaitan tentang gerhana tata caranya. Nah, tapi setidaknya sholat gerhana matahari menurut pendapat yang kuat adalah 2 rakaat. 2 rakaat dengan 2 ruku dan 2 sujud pada setiap rakaatnya. Panjang. Kemudian selesai dari sholat gerhana, Rasulullah SAW pun menaiki mimbar. Lantaran sudah ada gosip miring, sudah ada obrolan orang-orang luar bahwasannya munculnya gerhana ini lantaran meninggalnya Ibrahim. Jadi ketika meninggalnya Ibrahim, Allah menunjukkan kekuasaannya. Berarti Allah sayang sama Ibrahim dan yang lainnya. Barulah Rasulullah menaiki mimbar dan mengatakan inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Untuk bisa bayangin ikhwah, sedang berduka tapi masih tetap ceramah. Gimana rasanya? La yankashifani li mauti ahadin wala li hayatih fa idza ra'aitumuha fad'u wa sallu hatta tanjali. Sedang berduka meninggal putra beliau masih tetap berceramah. Kenapa? Karena beliau melihat kemungkaran. Beliau sedang berduka, tapi beliau sedang melihat kemungkaran. Kemungkaran apa, ikhwah? Pemahaman yang sesat, akidah yang menyimpang, terjadinya sesuatu dikait-kaitkan, tidak boleh. Dan itu mendasari Nabi harus bangkit dan berceramah. Inna syamsa wal qamara, sesungguhnya asyams, matahari, wal qamar, dan bulan. Ayatani min ayatillah, keduanya merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. La yankasifani li mauti ahadin wala li hayatih. Keduanya tidak hilang cahayanya, maksudnya gerhana matahari dan bulan, lantaran meninggalnya salah seorang atau lahirnya salah seorang. Tidak ada seperti itu. Nggak ada tatayur, nggak bisa dikait-kaitkan. Dan ini menunjukkan walaupun Rasulullah sholatnya gerhana matahari, tapi Rasulullah ceramahnya untuk bulan juga. Sehingga jika terjadi gerhana bulan dan matahari, dilaksanakan sholat. Fa idza ra'aitumuha, jika kalian mendapati matahari dan bulan hilang cahayanya sehingga terjadi gerhana, fad'u wa sallu hatta tanjaliya, maka berdoalah kepada Allah dan sholatlah sampai betul-betul hilang kegelapannya atau betul tersingkap lagi cahayanya. Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya untuk bersedekah. Ya. Jadi ketika terjadi gerhana matahari, lebih banyak bersedekah. Untuk perincian sholat gerhana, kemudian apakah ada khutbah atau tidak, sudah kita jelaskan di pembahasan kitab fikih, Anda bisa merujuk ke sana. Kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, di tahun ke-10 ini ada peristiwa yang sangat penting, yaitu Hajjatul Wada', haji perpisahan Nabi SAW. Kenapa disebut Hajjatul Wada', haji perpisahan?
Karena nanti Nabi berkali-kali mengatakan, bisa jadi aku tidak akan bertemu dengan kalian lagi setelah tahun ini. Jadi seolah beliau ingin berpisah begitu. Dan Haji Wada terjadi di bulan Zulqa'dah. Bukan maksudnya amalannya, tapi Rasulullah SAW sudah memulai mengumumkan seluruh orang untuk bersiap-siap melaksanakan haji, bertolak dari Madinah ke kota Mekah di bulan Zulqa'dah. Bulan Zulqa'dah, Rasulullah haji sekali, umroh 3 kali. Ingat, Rasulullah haji sekali, umroh 3 kali. Hajinya Rasulullah SAW di tahun ke-10, Haji Wada. Adapun umroh Nabi SAW 3 kali saja. Dari mulai tahun ke-6, 7, 8. 6, 7, 8. Umrah pertama adalah umrah Hudaybiyah di tahun ke-6. Tapi nggak jadi kan, tapi itu disebut umrah oleh para ulama. Kemudian yang kedua, umrah qadha, pengganti, yaitu di tahun ke-7. Kemudian yang ke-8, umrah Ji'ranah, ketika malam hari. Nah, tahun ke-9 Nabi tidak melakukan umrah ataupun haji. Di tahun 10 Rasulullah SAW haji. Ingat bulan Zulqa'dah. Sehingga sebagian ulama ya mensunnahkan umrah itu di bulan Zulqa'dah. Karena tidaklah Rasulullah memerintahkan karena tidaklah Allah memilih untuk nabinya kecuali yang terbaik, yaitu umrah di bulan Zulqa'dah. Dan Zulqa'dah termasuk bulan-bulan haji. Bulan haji itu Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Nah, Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya untuk menyeru siapa yang mau ikut haji. Kita ini kisahnya singkat saja ya, karena bukunya juga singkat. Kalau kita mau jabarin bakalan panjang sekali. Tentu bisa cek kejadian hajinya Nabi SAW di kajian sirah sebelumnya. Ada playlist khusus di sana. Wada'ur Rasul, pesan-pesan Nabi SAW. Atau cek di sana. Ada kaitan tentang haji wada'nya Nabi. Rasulullah SAW mengumandangkan ingin pergi ke Mekah untuk melaksanakan haji. Sehingga datanglah manusia yang begitu banyak sekali ke kota Madinah. Sampai Jabir bin Abdullah dia mengatakan, "Falam yabqa ahadun yaqdiru ala an ya'tiya illa qadima." Tidaklah tersisa seorang pun yang mampu datang kecuali dia datang. Semuanya datang. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat sekitar 100.000 lebih. Jadi 100.000 orang mereka turut haji bersama Nabi SAW. 100.000 ini tidak semua laki-laki. Ada perempuan, bahkan ada anak kecil juga. Ya, karena nanti dalam hadis haji ini ada seorang wanita membawa anak kecilnya dan menanyakan pada Nabi, "Wahai Nabi, apakah putraku yang kecil ini bisa mendapatkan pahala?" Nah, haji sunnah. Kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Dan Rasulullah SAW juga membawa seluruh istri-istri beliau. Istri beliau ada 11. Yang pertama Khadijah, yang kedua Aisyah, yang ketiga Saudah, yang keempat Hafsah, yang kelima Zainab bintu Khuzaimah, yang keenam Ummu Salamah, yang ketujuh Zainab bintu Jahsy, yang kedelapan Juwairiyah bintul Harith, yang kesembilan Ummu Habibah, yang ke-10 Safiyah binti Huyai bin Akhtab, yang ke-11 Maimunah bintul Harith. 2 meninggal di zaman Nabi SAW. Tersisa 9 saja. Jadi 9 istri Nabi semua diajak. Yang biasanya Nabi Muhammad SAW kalau perang cuma milih istri-istri tertentu. Aisyah, Bani Mustalik, ya, Sulhul Hudaybiyah,
Ummu Salamah, nah, Hindun binti Abi Umayyah bin Mughirah. Sehingga istri Nabi yang 9 yang masih hidup di bawah siapa saja? Aisyah, Aisyah, Saudah, Hafsah, Ummu Salamah, Zainab bintu Jahsy, Sofiyah binti Huyai, Juwairiyah bintul Harith. Kemudian Ummu Habibah sama Maimunah, 9. Semuanya diajak kemana? Ke Mekah. Kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, seperti biasa di kajian di pembahasan fikih antum bisa cek sampai di miqat di Dzul Hulaifah. Di sana melaksanakan mandi, ihram, niat. Nah, Aisyah yang memakaikan pakaian Nabi SAW. Karena Aisyah yang paling muda. Istri-istri yang lainnya masih sudah tua begitu. Makanya Aisyah ngajeni, menghormati istri-istri Nabi yang tua-tua itu. Jadi Aisyah lah yang mengurusi Nabi. Kemudian di miqat lahirlah istri Abu Bakar As-Siddiq yang bernama Asma binti Umais. Asma binti Umais. Asma binti Umais ini dulunya adalah istrinya Ja'far. Ja'far bin Abi Thalib. Asma binti Umais dulu istrinya Ja'far. Ja'far meninggal di tahun 8 di perang Mu'tah, sehingga istrinya pun dinikahi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dari pernikahan Asma binti Umais dan Abu Bakar lahirlah putra bernama Muhammad bin Abi Bakar. Muhammad berarti adiknya Aisyah, adiknya Asma binti Abi Bakar, tetapi bukan adik kandung, adik seayah. Kemudian beliau pun bertanya kepada Nabi SAW, bagaimana ini wahai Nabi? Dan Rasulullah pun memerintahkan untuk tetap berihram dan mandi. Mandilah, ya mandi dan menggunakan pakaian ihram. Karena wanita haid, wanita nifas itu tidak menghalangi sahnya niat ihram. Nah, kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, malaikat Jibril pun datang dan memberi pengajaran kepada Nabi SAW, ya, memerintahkan untuk salat 2 rakaat. Shalli bihadzal wadi, salatlah di lembah ini 2 rakaat. Salatnya Rasulullah SAW ini hanya di miqat. Jadi sebagian ulama berpendapat salat 2 rakaat di miqat itu khusus miqat Madinah. Selain miqat Madinah tidak ada anjuran sholat 2 rakaat. Kemudian Jibril pun juga menyuruh untuk mengeraskan talbiyah, sehingga ada ucapan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata. Untuk laki-laki dikeraskan, hukumnya sunnah. Untuk perempuan dilirikkan, hukumnya sunnah. Adapun labbaik Allahumma umrah itu juga diperintahkan oleh Jibril, atau labbaik Allahumma hajjan diperintahkan oleh Jibril. Jadi Jibril mengatakan angkat suaramu ketika niat ihram. Pembahasannya di fikih ikhwah. Jangan menuntut lebih di kajian sirah. Kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, Rasulullah SAW berhaji qiran. Qiran juga apa? Itu ada pembahasan di fikih, Anda bisa mengkaji. Haji Nabi, ibadah haji itu ada tamattu, ada qiran, ada ifrad. Kalau tamattu umrah dulu, setelah itu pakai pakaian biasa dengan suami istri, baru habis itu haji di tahun di hari haji. Kemudian kedua qiran. Qiran itu amalannya 1 tapi niatnya 2, seperti Nabi. Nabi Muhammad ini niatnya 2, niat umrah sama niat haji. Tapi amalannya 1 saja. Kemudian yang ketiga haji ifrad. Haji ifrad itu betul-betul haji. Ya, haji ifrad betul-betul haji, enggak ada
niat lain. Yang paling utama, para ulama berselisih pendapat yang kuat adalah haji tamattu. Umrah dulu, baru habis itu haji. Kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, Rasulullah berhaji qiran. Berarti beliau niatnya labbaik Allahumma umratan wa hajjan. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu untuk melaksanakan umrah dan haji. Begitu. Kemudian beliau pun ya berjalan bersama para sahabatnya 100.000 orang sampai akhirnya datang mereka, Rasulullah pun tiba di daerah Sarif. Tibalah Rasulullah SAW di daerah Sarif. Di daerah Sarif ini Aisyah pun bersedih. Kenapa? Karena Aisyah harus terpaksa yang menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu haid. Aisyah pun datang bulan. Untuk wanita haid, apakah boleh meminum obat agar pencegah tidak turunnya haid ketika masa umroh dan haji? Boleh. Misalkan tidak berbahaya, boleh. Dan dilihat dulu, jika berbahaya, maka itu akan membahayakan dirinya. Jika tidak, silahkan. Perinciannya di kitab fikih. Kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, Rasulullah juga seperti biasa melalui Usfan, melalui Kadid, melalui Kudaid, kemudian melalui tempat-tempat yang pernah dilalui Nabi SAW. Sampai akhirnya Rasulullah SAW pun sampai di kota Mekkah, sampai di Masjidil Haram pada hari Ahad. Hari Ahad 4 Zulhijjah. 4 Zulhijjah. Berarti berapa hari? Berarti tadi Zulqa'dah akhir ya. Nah, Zulqa'dah akhir baru Rasulullah SAW keluar ke Mekah. Nah, di hari Ahad 4 Zulhijjah Rasulullah SAW tiba. Tiba di mana? Di Mekah. Perjalanannya kan sekitar 10 harian atau 1 pekanan lebih atau kurang, tergantung cepat atau tidaknya naik kuda atau ontanya. Dan Rasulullah SAW tiba di Mekah itu waktu duha, jam 7 pagi atau jam 8 seperti itu. Yang jelas Rasulullah SAW langsung memasuki pintu Abdul Manaf, kakek Nabi SAW. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Wa huwa babu Bani Syaibah. Dia adalah pintunya Bani Syaibah. Bani Syaibah yang dilalui Nabi SAW ketika Fathu Makkah. Kalau sekarang lebih terkenal dengan Babus Salam. Antum cari di Mekah itu kan banyak sekali pintu-pintunya. Tanya kepada tugasnya, pintu salam yang mana ya? Babus Salam yang mana? Nanti dikasih tahu. Pintu salam sebelah sana. Nah, Bab Bani Syaibah atau Abdul Manaf atau Babus Salam. Baru seperti biasa beliau melaksanakan umrah. Karena kan beliau qiran ya, umrah. Kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, selesai beliau melaksanakan umrah tadi, umrah qiran ya ikhwah, bukan umrah yang dalam kitab-kitab fikih secara umum. Karena beliau kan hajinya qiran. Jadi beliau masih tetap memakai pakaian ihram. Selesai beliau pergi ke arah timur Mekah, daerah Al-Abtah. Al-Abtah. Ya daerah dekat rumahnya Nabi dulu sama Khadijah. Kemudian Rasulullah tinggal di sana sampai pada tanggal 8. Berarti berapa hari? 4 hari. Karena tadi kan tanggal 4 datang ke kota Mekah. Kemudian Rasulullah istirahat sejenak berapa? 4, 5, 6, 7, 8. Sekitar 4 harian. Nah, tibalah di hari 8 Zulhijjah atau disebut dengan hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah, kenapa disebut Tarwiyah? Karena zaman dulu susah banget mencari air, sehingga di hari ke-8 itu semua jamaah haji harus berkumpul di Mina. Sunnah ya, bukan wajib. Sunnah berkumpul di Mina, kemudian mencari air. Jadi tarwiyah itu artinya mencari air, mempersiapkan air.
yang mereka akan gunakan untuk dibawa kemana ikhwah? Ke Arafah di tanggal 9-nya. Rasulullah pun pada hari Tarwiyah di tanggal 8 beliau sudah mulai beranjak dari Mekah tadi Abtah sampai ke Mina. Dan karena beliau Shallallahu Alaihi Wasallam beliau hajinya haji qiran sehingga Rasulullah tidak mengulangi niatnya. Kalau para sahabat yang mereka haji tamattu setelah selesai umrah, mereka boleh berhubungan suami istri, boleh memakai pakaian berjahit, nah, boleh motong kuku, motong rambut, dan yang lainnya. Nah, ketika hari Tarwiyah, mereka juga harus berihram. Ihram untuk niat haji. Makanya disebut tamattu, karena dia bersenang-senang. Jadi sebelum melaksanakan ibadah haji, dia boleh bersenang-senang. Makanya disebut tamattu, haji tamattu. Baru Rasulullah SAW memerintahkan kaum muslimin semuanya yang 100.000 tadi ke Mina. Dan Rasulullah pun sampai di Mina, dan beliau pun sholat zuhur, sholat asar di Mina dengan jamak qashar, qashar saja, afwan. Kemudian Rasulullah juga sholat maghrib dan isya. Baru besok paginya selesai subuh, beliau menuju Arafah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanggal 8 Zulhijjah pagi hari beliau melaksanakan ibadah bukan ibadah ya. Rasulullah SAW 8 memerintahkan sahabatnya untuk pergi kemana ikhwah? Pergi ke Mina. Dan beliau di sana melaksanakan sholat di qashar tanpa dijamak. Jadi zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 2 rakaat. Qashar saja tidak jamak. Kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum. Sudah selesai. Rasulullah pun bermalam di mana berarti? Bermalam di Mina. Nah, bermalam di Mina pada tanggal 8 ini hukumnya sunnah, bukan wajib. Yang wajib itu nanti, ya, selesai Idul Fitri, ya Idul Adha, nah, tanggal 10, 11, 12 itu hukumnya wajib bermalam di Mina. Tapi untuk malam Arafahnya tidak ada masalah kalau tidak tinggal di Mina. Sunnah saja. Nah, ketika subuh Rasulullah membangunkan para sahabatnya sholat subuh. Di mana sholat subuhnya? Di Mina, masih di Mina. Sarapan begitu. Dan kebetulan hari Arafah waktu itu bertepatan dengan hari Jumat. Antum bisa bayangin hari Jumat, hari yang di sana terdapat waktu mustajab antara sholat asar sampai tenggelam matahari, atau sebagian ulama mengatakan naik mimbarnya imam sampai tenggelam matahari, bertepatan dengan hari Arafah, hari yang sangat agung. Semua yang berdoa di Arafah Allah akan kabulkan. Cepat atau lambat. Atau kalau tidak dikabulkan diganti dengan sesuatu yang setimpal. Nah, Rasulullah SAW pun beliau berjalan selesai sarapan tentunya bersama para sahabatnya. Jalan kemana ikhwah? Ke Arafah. Padang Arafah di hari Jumat. Nah, ketika tergelincirnya matahari atau tibalah waktu sholat zuhur, Rasulullah SAW pun mendatangi Wadi Urana. Wadi Urana. Dan di Wadi Urana ini Rasulullah SAW naik mimbar. Bukan naik mimbar sih, naik di atas unta beliau. Karena beliau nggak membawa mimbar. Unta Qaswa. Dan unta kan lebih besar, lebih tinggi ya ikhwah. Baru setelah itu Rasulullah SAW berkhutbah dengan khutbah yang sangat masyhur sekali. Dan sebenarnya kita isyaratkan, ketika Rasulullah SAW di haji ini, walaupun nggak ada toa, nggak ada speaker, semua orang mendengar sabda Nabi SAW. Sampai perempuan-perempuan yang ada di kemah-kemah pun mereka mendengar. Dan ini mukjizat Nabi SAW.
Padahal itu bisa bayangin Nabi Muhammad umur beliau saat ini adalah umur 62 tahun. 62 tahun ceramah tapi suaranya bisa terdengar oleh semuanya. Ya seperti antum bisa cek khutbahnya fokus kepada apa? Fondasi Islam, tauhid dan kesyirikan dan yang lainnya. Kata penulis, kalau kamu kepingin mengetahui khutbahnya Nabi SAW, maka rujuk kitab asli beliau. Al-Lu'lu'ul Maknun fi Siratin Nabiyyil Ma'mun. Al-Lu'lu'ul Maknun fi Siratin Nabiyyil Ma'mun. Nah, cek di sana. Nanti disebutkan khutbah Nabi SAW. Kemudian, tatkala selesai Rasulullah SAW dari khutbah beliau di Arafah, sudah selesai khutbah beliau di Arafah, beliau pun menyuruh sahabatnya untuk mengumandangkan qomat, kemudian sholat zuhur dan asar dijamak dan dikosor. Kenapa jamak dikosor ya Pak? Karena beliau sedang tidak berada di tempat mukim sementara. Beliau sedang berperjalanan. Kalau antum ingin pergi ke Jakarta, hanya durasi 2 hari saja di sana. Kalau udah sampai Jakarta, antum misalkan dari Surabaya, Jakarta. Nanti Jakarta selama 2 hari, antum bolehnya mengkosor di waktu-waktu. Jadi 4 rakaat jadi 2, begitu. Setiap waktu. Nggak boleh dijamak. Tapi kalau sedang perjalanan, misalkan singgah di bandara sebelum sampai ke Jakarta, nggak masalah. Antum jamak kosor. Nama bahasannya di kitab fikih. Dan Rasulullah SAW mengimami seperti biasa. Jadi khutbah dulu, baru habis itu mengimami. Selesai, Rasulullah SAW pun selesai sholat, menaiki ontanya kembali. Ya. Dan beliau tadi di Wadi Urana. Wadi Urana itu bukan tanah Arafah. Dan para ulama mentanbihkan. Alhamdulillah sekarang juga sudah paham karena sudah ada tanda-tandanya. Dari pemerintah Arab Saudi sudah memberi tanda. Ini Wadi Uranah, ini tanah haram, ini tanah ini Arafah. Nah, kalau udah tergelincir matahari, udah selesai sholat, harus semuanya ke Arafah, masuk ke Arafah. Nah, dan haji orang kafir, orang jahiliyah, mereka nggak ada orang Quraisy yang ke Arafah. Jadi semuanya kemana ya kawan? Ke Arafah semuanya. Termasuk Nabi SAW. Jadi nggak ada yang boleh ke di Wadi Urana. Wadi Urana ini atau tempat ceramahnya Nabi sekarang udah jadi masjid. Udah jadi masjid. Masjid Namirah namanya. Setengah Masjid Namirah masuk tanah haram. Setengahnya lagi masuk tanah Arafah. Tanah Arafah itu tanah halal. Tanah Arafah itu tanah halal. Maksudnya apa? Ya bisa ditempatin dajjal begitu. Kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum. Setelah itu Rasulullah SAW menghadap kiblat, ya fokus berdoa kepada Allah sampai tenggelam matahari dan berdoa. Dan di Arafah sini juga Allah menurunkan firman-Nya yang sangat terkenal sekali, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Pada hari ini, hari Arafah, menunjukkan keagungan hari Arafah sekaligus hari Jumat. Aku telah menyempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku telah menyempurnakan nikmatku atas kalian, dan aku meridhai agama Islam adalah agama kalian. Agama di sisi Allah hanyalah agama Islam, bukan agama non-Islam. Sekalipun mereka berbuat baik kepada kita, tapi jangan sampai kita terperdaya, kemudian kita keluar dari agama Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai meninggal dunia dan kamu dalam keadaan murtad. Waliyatubillah. Kemudian selesai dari tenggelamnya matahari, Rasulullah SAW pun beranjak kemana ikhwah? Musdalifah. Musdalifah masih tanah haram. Jadi dari tanah halal, kemudian apa? Ke tanah haram lagi, ke daerah Musdalifah. Ini semuanya ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum merupakan syiar atau tempat-tempat ibadahnya Nabi Ibrahim zaman dahulu.
Jadi Nabi Ibrahim itu diajari oleh Allah Subhanahu wa taala manasik. Nah, seperti itu. Hanya saja manasiknya Nabi berbeda dengan manasiknya orang-orang Arab jahiliyah. Jadi dibersihkan oleh Nabi SAW. Sampai di Muzdalifah, Rasulullah SAW sholat maghrib dan isya. Sama seperti sebelumnya karena beliau lagi singgah. Sehingga beliau pun jamak qashar. Selesai sholat isya dan sholat maghrib jamak qashar, Rasulullah pun istirahat. Makan isya, makan malam seperti biasa, habis itu istirahat sampai terbit matahari. Nah, terbit matahari berarti hari raya Idul Adha, tanggal 10 Dzulhijjah. Selesai dari terbitnya matahari, Rasulullah SAW ya sebelum terbit matahari sholat subuh seperti biasa. Masa Rasulullah nggak sholat subuh? Rasulullah sholat subuh, kemudian setelah itu beliau datang ke Masy'aril Haram, naiki unta beliau dan berdoa di sana, menghadap kiblat. Ada di daerah Muzdalifah, ada daerah namanya Masy'aril Haram. Rasulullah di sana menghadap kiblat, berdoa, takbir, tahlil, dan mentahdir Allah Subhanahu wa taala. Sampai apa? Sampai mataharinya menguning. Ya, tidak sampai keluar lingkarannya. Udah menguning, Rasulullah stop dan akhirnya Rasulullah bertolak ke Mina untuk lempar jumrah Aqabah yang besar. Kenapa demikian? Karena beliau ingin menyelisih orang Arab jahiliyah. Orang Arab jahiliyah mereka kalau mau haji, kalau udah di Muzdalifah, mereka keluarnya nanti. Kalau udah matahari lingkarannya keluar, baru mereka ke Mina. Rasulullah enggak. Sebelum matahari lingkarannya keluar, nampak, selama masih kuning, ya udah Rasulullah SAW langsung segera ke Mina. Nah, dan Rasulullah SAW sudah memerintahkan sahabat Abdullah bin Abbas, yang masih muda Abdullah bin Abbas. Waktu itu umurnya 15 tahun. Untuk bayangin, Abdullah bin Abbas itu masih muda loh, lebih muda daripada sahabat Abdullah bin Umar. Abdullah bin Abbas umurnya 15 tahun waktu itu diminta sama Nabi SAW. Wahai Abdullah bin Abbas, cari ya. Cari apa wahai Nabi? Kerikil. Batu-batu kecil. Akhirnya sahabat Abdullah bin Abbas pun mencari batu-batu kecil tadi. 7 saja. Batu kecilnya seperti, ada yang mengatakan seperti kotoran kambing. Seperti itu, kurang lebih diameternya segitu. Gak besar, gak kecil banget. Nah, setelah itu Rasulullah SAW bersama seluruh kaum muslimin berjalan menuju bukit Aqabah yang besar. Aqabah. Lempar jumrah di sana. Yang pernah terjadi apa? Perjanjian baiat. Baiat apa ikhwah? Baiat Aqabah dong, masa lupa. Baiat Aqabah tanggal 11 tahun 11 kenabian, orang masuk Islam 6 orang. Kemudian yang ke-12 12 orang. Baiat pertama, baiat Aqabah pertama 12 kenabian, baiat Aqabah kedua 85. Itu di tahun ke-13 kenabian. Rasulullah SAW pertama kali melemparkan di bait di Aqabah. Sebelah kanannya beliau itu Mina, kemudian kirinya Makkah. Dan Rasulullah melempar 7 kali saja. Tanpa berdoa, tanpa ngapa-ngapain. Udah selesai. Selesai Rasulullah SAW melempar batu, beliau pun mencari Ali bin Abi Thalib. Ya. Beliau melempar batu sambil takbir ya. Dan Rasulullah sering mengatakan khudhu anni manasikakum, khudhu anni manasikakum. Ayo ikuti aku. Ikuti aku, ikuti aku. Rasulullah meminta kepada seluruh kaum muslimin agar betul-betul mengikuti Nabi SAW dalam berhaji. Nah, mana Ali? Ali pun sebelumnya beliau datang dari Yaman, Ali bin Abi Thalib nih. Jadi setelah perang Tabuk, Rasulullah SAW kan perang Tabuk nyuruh Ali untuk menjaga kota Madinah, ya kan? Karena setelah itu
kosong begitu ya. Rasulullah pun mengutus Ali ke Yaman. Untuk apa? Untuk berdakwah dong. Setelah itu Ali pun membawa 100 ekor unta milik Nabi dari Yaman. Hadir wahai Nabi, Rasulullah meminta pedang atau pisau. Akhirnya Rasulullah pun menyembelih 63 ekor unta seperti umur beliau. Umur beliau 63 tahun bukan. Nah, ketika umur beliau 63 tahun, Rasulullah SAW pun apa? Menyembelih 63. Biar cepat ngapalnya begitu loh. Sisanya berapa? Dari 100. Demikian, hitung sendiri. Sisanya disembelih Ali. Jadi Ali bin Abi Thalib bawa 100 ekor unta, 63 disembelih Nabi, sisanya disembelih Ali bin Abi Thalib. Nah, kemudian Rasulullah pun memanggil sahabat Ma'mar bin Abdullah Al-Adawi. Mana Ma'mar? Ma'mar siapa ya, Pak? Ma'mar itu tukang cukur Nabi kalau antum masih ingat di tahun ke-7. Selesai umrah qadha, Rasulullah memanggil Ma'mar bin Abdullah Al-Adawi, panggil. Aina Ma'mar? Di mana Ma'mar? Kemudian Ma'mar tiba dan mencukur rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pas cukuran ini, ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, Anas bin Malik yang kala itu umurnya sekitar 20 tahun atau 19 tahunan. Ya, Abdullah bin Abbas masih kecil. Anas bin Malik umurnya hampir setara dengan Abdullah bin Umar ya. Anas bin Malik pun menceritakan ketika Rasulullah SAW dicukur rambutnya, Anas bin Malik melihat para sahabat itu mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan rambut Nabi SAW karena berkah. Rambut Nabi SAW berkah. Hingga akhirnya rambut-rambut tersebut pun disimpan oleh orang-orang yang mendapatkannya. Apakah sekarang rambut yang ada di monumen Turki atau yang dibawa ada salah seorang Indonesia, tokoh Indonesia mendapatkan amanah katanya rambut Nabi SAW. Apakah itu betul rambut Nabi SAW? Wallahu a'lam. Kalaupun betul, walaupun yang mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa taala, tapi itu sudah tidak berlaku lagi keberkahannya. Karena Rasulullah SAW meninggal dunia. Ketika Rasulullah meninggal dunia, apapun yang berkaitan tentang benda-benda itu sudah nggak ada lagi bermanfaat sama sekali. Nanti jatuhnya bertabarruk dan itu hukumnya haram. Kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Setelah itu setelah selesai menyembelih unta kemudian mencukur rambut, Rasulullah SAW kembali ke Mina dan beliau pun mandi. Selesai mandi, beliau pun memakai pakaian. Pakaian seperti biasa dan beliau pun menuju ke Ka'bah atau ke Mekah untuk tawaf. Tawaf apa? Namanya tawaf haji atau tawaf ifadah atau tawaf rukun atau tawaf wajib. Bersama para sahabatnya. Ya, banyak sekali hukum fikih yang kita tidak jelaskan. Kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, Rasulullah SAW tawaf ini pakai baju biasa ya, udah nggak pakai ihram lagi. Rasulullah pun tawaf sebelum sholat zuhur. Dan beliau pun sholat tawaf di atas kendaraan beliau ya. Beliau pakai onta ikhwah. Karena beliau udah berumur ya. Insyaallah.
Nampaknya kalau dipikir-pikir sering sekali ya Rasulullah SAW tawafnya pakai onta. Ini tawafnya pakai onta. Kalau antum masih ingat di tahun ke-8 itu juga pakai onta juga kan. Pas penaklukan kota Mekah tawafnya pakai onta. Terus di umrah qadha juga sama, pakai onta. Pakai onta terus. Nah, kemudian selesai tawaf ikhwah, Rasulullah SAW pun meminum air Zam-Zam. Baru setelah itu Rasulullah SAW kembali ke Mina. Rasulullah tidak sa'i ya, karena sa'inya Nabi sudah beliau lakukan ketika awal datang ke kota Mekah. Nah, dan Rasulullah SAW pun bermalam selama berapa hari? Tiga hari di Mekah, di Mina ya, di Mina 3 hari atau hari-hari tasyrik. Jadi itu berarti tadi udah selesai hari ke-10, hari ke-11, 12, 13 tidak ada amalan lain kecuali lempar jumroh. Lempar jumroh ini dilakukan pada setiap hari di tanggal 11, 12, 13. Tanggal 11, 12, 13 Rasulullah SAW lakukan lempar jumroh. Kapan lempar jumrohnya? Setelah tergelincirnya matahari. Baru setelah itu Rasulullah SAW kembali ke kota Madinah. Singkat sekali. Karena seharusnya ini tuh membutuhkan waktu khusus untuk hajinya Nabi SAW. Karena banyak sekali ibrah, hukum-hukum fikih. Nah, kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, sebelum Rasulullah SAW ke kota Madinah, Rasulullah memerintahkan para sahabatnya untuk melaksanakan tawaf. Tawaf apa namanya? Tawaf wada. Rasulullah memerintahkan para sahabatnya untuk melaksanakan tawaf wada. Dan tawaf wada adalah tawaf terakhir sebelum meninggalkan kota Mekah. Kalau antum sudah tawaf wada, kemudian masih ke hotel lagi, masih bermalam di sana, maka tidak sah tawafnya. Jadi tawaf wada itu tawaf yang terakhir kali. Jadi barang-barang sudah siap mau balik, baru habis itu tawaf. Tawaf perpisahan. Dan ini hukumnya wajib menurut mayoritas ulama. Kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, setelah itu Rasulullah SAW pun kembali ke kota Madinah. Sebelumnya Rasulullah juga membawa air Zam-Zam. Sehingga dari situ boleh ya jamaah haji membawa oleh-oleh air Zam-Zam. Dan inilah kata penulis, fahadhihi hajjatun nabiyyi mukhtasaratan jiddan allati urifat bihajjatil wada. Ini adalah hajinya Nabi yang sangat simpel sekali. Simpel. Ya, sebagaimana telah kita jelaskan, kalau antum mau mencari tahu hajinya Nabi SAW di kitab-kitab fikih, sana ada pembahasan sifat haji Nabi SAW. Dan kita telah jelaskan juga di kajian fikih muyassar, antum bisa cek di sana. Kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, sudah selesai karena Rasulullah SAW sampai di kota Madinah pun akhir Zulhijjah. Nah, baru kita masuki di tahun ke-12. Seharusnya ini pertemuan khusus tapi nggak masalah karena ini juga singkat sekali. Ya, berkaitan tentang meninggalnya Nabi SAW. Di tahun ke-12 ini, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, tahun ke-11 bukan ke tahun ke-12, tahun ke-11. Tahun ke-11 Hijriah, ya. Tahun ke-11 Hijriah, atau ini masih masuk ke tahun 23 kenabian.
Karena kan kita makainya semenjak ke Madinah kan pakainya Hijriyah, bukan kenabian. Nah, Rasulullah SAW pun pada hari Senin bulan Rabiul bulan Safar afwan. Hari Senin bulan Safar, kemudian bulan Safar tahun 11, Rasulullah SAW memanggil sahabat Usamah bin Zaid. Dan Usamah itu masih muda. Usamah itu umurnya 18 tahun. Berarti lebih muda daripada Abdullah bin Umar. Kemudian lebih muda daripada Abdullah bin Umar dan lebih muda daripada siapa tadi? Anas bin Malik. Nah, dan ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Usamah kala itu berumur 18 tahun. Dan Rasulullah pun meminta agar Usamah untuk pergi melawan Romawi, membalas dendam atas meninggalnya ayahnya. Ayahnya Zaid bin Harithah yang meninggal pada perang Mu'tah di tahun ke-8 Hijriah. Perang melawan Wasasinah yang dibantu oleh Romawi sehingga jumlah mereka pun 200.000. Sedangkan pasukan kaum muslimin hanya 3.000 saja. Nah, dan ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, Rasulullah SAW memerintahkan dia Usamah bin Zaid untuk pergi membawa pasukan. Dan di antara pasukan itu ada pembesar sahabat, orang-orang tua sahabat. Di antaranya adalah ada Umar bin Khattab, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah bin Jarrah. Sa'ad bin Abi Waqqas paman Nabi, Umar bin Khattab lebih tua jauh, Abu Ubaidah juga tua. Sehingga ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, beberapa sahabat pun itu membicarakan, yakin nggak sih Rasulullah SAW kok mengutus Usamah bin Zaid? Dan Usamah ini kan masih muda belia, muda sekali gitu. Ibarat kata ada sebuah masjid, kemudian ada anak muda, dia disuruh jadi imam. Padahal di belakangnya ada orang-orang tua. Nah, biasanya kan ada bisikan kan, ada obrolan, siapa sih itu? Masa sih anak muda ngimami kayak gitu? Kan ada kan? Ada beberapa sahabat yang seperti itu. Atau lebih tepatnya bukan sahabat Nabi dekat sih. Mungkin orang munafik lah atau apa, yang jelas ada obrolan seperti itu. Hingga akhirnya Rasulullah SAW pun mendapatkan berita seperti itu. Ada yang nggak suka. Lantaran Usamah ini masih muda, tapi kok disuruh jadi panglima perang gitu. Akhirnya Rasulullah pun naik mimbar. Rasulullah memberitahu, jangan ada yang seperti itu. Semuanya harus mengikuti Nabi SAW. Harus rela terhadap putusan Nabi SAW. Begitu. Kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, setelah itu Rasulullah SAW sakit. Permulaan sakit beliau SAW itu di akhir bulan Safar. Jadi setelah pengutusan Usamah, Rasulullah SAW sempat sakit. Hingga akhirnya Rasulullah pun juga karena sakit, akhirnya pikiran beliau tidak fokus kepada Usamah. Nah, dan sakitnya Rasulullah SAW ini 13 hari ya ikhwah. 13 hari Rasulullah SAW sakit. Pembahasan meninggalnya Nabi juga sama, panjang sebenarnya, butuh kajian khusus. Bahkan ada kitab ulama yang membahas ya detailnya meninggalnya Nabi SAW. Begitu. Dan ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, setelah itu Rasulullah SAW, singkat cerita ya ini, Rasulullah SAW pernah ke Baqi dan malam-malam
Padahal beliau sudah tua, udah 62 tahun, sudah sepuh. Tiba-tiba beliau pun mendapatkan rasa sakit yang betul-betul mendalam. Pusingnya luar biasa. Sampai akhirnya beliau pun mengatakan pada Aisyah, sakit sekali kepalaku Aisyah. Aisyah pun juga mengatakan, wahai Nabi, aku juga sakit. Dan banyak sekali riwayat-riwayat obrolan Nabi Muhammad dengan Aisyah, tapi kita tidak sebutkan. Nah, kemudian juga bertambah sakit, tetapi Rasulullah SAW walaupun sedang sakit, beliau pun masih tetap menggilir jatah bermalam kepada istri-istrinya. Sampai akhirnya betul-betul sakit yang betul-betul tidak bisa ditahan. Akhirnya Rasulullah pun minta izin kepada para istrinya untuk bisa dirawat di rumah Aisyah. Kenapa harus di rumah Aisyah? Wallahu alam, mungkin beliau paling muda dan Rasulullah SAW adalah seorang nabi dan rasul, dan beliau akan meninggalkan dunia yang fana ini, sehingga membutuhkan seseorang yang bisa kuat hafalannya untuk menceritakan dan yang lainnya. Tapi itu semuanya sudah berlalu, ya sudah, kita ceritakan saja seperti itu. Adapun kenapa Rasulullah menginikannya, kita nggak tahu. Apakah yang Aisyah paling dicintai, apakah gimana gitu, Allah a'lam. Nah, sampai akhirnya betul-betul sakit sekali. Sahabat Abu Sa'id Al-Khudri pun juga mengatakan, ya Rasulullah, ma asyaddaha alaika. Sampai merasa kasihan kepada Rasulullah. Abu Sa'id Al-Khudri, wahai Rasulullah, ma asyaddaha alaika. Alangkah kasihannya engkau wahai Rasul. Jadi kayak merasa kesakitan. Panasnya begitu, demamnya tinggi sekali. Sampai sahabatnya merasa sedih seperti itu. Dan Rasulullah mengatakan, inna kadzalika ay al-anbiya yudha'afu lana al-bala wa yudha'afu lana al-ajr. Para nabi itu diberikan cobaan itu berlipat-lipat. Dan pahalanya pun juga berlipat-lipat. Nah, sampai Rasulullah SAW pun tidak bisa melaksanakan sholat. Ini juga ada banyak sekali perincian sholatnya berapa yang diimami Abu Bakar As-Siddiq. Intinya Rasulullah tidak mampu sholat dan Rasulullah pun meminta Abu Bakar As-Siddiq untuk sholat. Dan di sana juga ada diskusi, Aisyah tidak mau, kemudian dan itu karena Abu Bakar As-Siddiq pernah difitnah, karena Aisyah dituduh berzina, akhirnya nggak mau. Nah, ala kulli hal yang jelas intinya Abu Bakar As-Siddiq menjadi imam. Pada suatu ketika Rasulullah SAW sudah merasakan keringanan badannya dan beliau pun meminta para sahabatnya, kerabat. Beliau meminta Al-Fadl bin Abbas. Fadl, tolong papah saya. Fadl ini kakaknya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas masih kecil. Maka dipanggilnya Fadl. Fadl. Dipanggillah Fadl dan dipapah. Dan Rasulullah pun sampai naik mimbar. Ceramah, memberitahu kepada para sahabatnya seperti yang telah kita jelaskan. Rasulullah SAW berceramah, memberitahu keutamaan Abu Bakar As-Siddiq, kemudian memberitahu keutamaan orang-orang Ansor, dan Rasulullah pun juga memberikan wasiat agar terus-menerus memuliakan orang Ansor. Nah, semuanya tidak ada menyadari akan perpisahan tersebut kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq langsung menangis karena Abu Bakar As-Siddiq itu orang yang paling paham terhadap Nabi SAW. Kemudian penulis menyebutkan kisah-kisah yang tidak benar. Nah, kemudian Rasulullah SAW juga memberitahukan pada umat Islam, umatnya, jangan sampai kalian menjadikan kuburanku tempat ibadah. Rasulullah melarang.
Dan sampai akhir hayat pun Rasulullah SAW tetap berdakwah tauhid, 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 tauhid. Itu yang didakwahi Nabi SAW. Adapun salatnya Abu Bakar As-Siddiq tidak disebutkan oleh penulis berapa jumlahnya. Dan Rasulullah SAW juga berwasiat 3 hari sebelum meninggal dunia, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yusinu dhanna billah. Jangan ada salah seorang di antara kalian meninggal dunia kecuali dia harus berhusnudzon kepada Allah. Jadi nggak boleh berburuk sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. 3 hari. Kemudian 2 hari sebelumnya Rasulullah SAW juga berwasiat, ya, 2 hari sebelum Rasulullah itu hari Senin meninggal dunia, berarti hari Sabtu ya, atau hari Ahadnya, Sabtu. Nah, hari Sabtu Rasulullah SAW meminta orang Yahudi dan bukan orang Yahudi dan Nasrani. Rasulullah SAW meminta sahabatnya untuk membawa Nabi SAW kemana? Ke masjid untuk sholat zuhur, tapi tidak disebutkan di sini oleh penulis. Dan Rasulullah SAW pun melihat para sahabat kala itu sedang sholat bersama Abu Bakar As-Siddiq. Sholat bersama Abu Bakar As-Siddiq, dan Rasulullah pun mengetahui Abu Bakar As-Siddiq mau mundur dan Rasulullah melarang. Tetap sholat, dan Rasulullah pun mengimami Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq mengimami para sahabat. Rasulullah duduk, Abu Bakar As-Siddiq berdiri, dan para sahabat berdiri. Kemudian perlu juga menyebutkan hadis yang dhaif adalah hadis yang berkaitan tentang Rasulullah SAW mengatakan ya Allah wal muslimun ila Abu Bakrin, itu enggak, hadisnya dhaif. Allah nggak mau, Rasulullah juga nggak mau kecuali Abu Bakar, itu hadisnya dhaif. Karena itu terdapat merendahkan Umar bin Khattab. Karena Umar waktu itu sedang sholat, kemudian Rasulullah mendengar takbirnya Umar, kemudian Rasulullah pun mengatakan jangan Umar, itu hadisnya dhaif. Kemudian pada hari Ahad sebelum meninggal Rasulullah SAW, ya, Rasulullah SAW pun mendapatkan kabar bukan mendapatkan kabar ya, Usamah yang tadi sudah diberangkatkan, belum sampai perang sama orang Quraisy, belum perang sama orang Romawi. Rasulullah SAW pun, bukan Rasulullah, Usamah bin Zaid pun kembali karena mendengar kondisi Nabi SAW semakin memburuk. Akhirnya hari Ahad pun kembali ke kota Madinah. Sehingga pas Rasulullah meninggal dunia, Usamah bin Zaid nggak jadi pergi, udah balik ke Madinah. Nah, singkat cerita Rasulullah SAW meninggal dunia pada pagi hari Senin, ya, selesai sholat subuh, ya, waktu duha seperti itu meninggal dunia. Nah, kisahnya kurang berkesan ya, karena ini kan cuma peristiwa-peristiwa singkat saja. Butuh kajian khusus berkaitan tentang meninggalnya Rasulullah SAW. Itu bisa simak sana berkaitan tentang pesan-pesan Nabi SAW sebelum meninggal. Ada playlist khusus, Anda bisa cek di sana. Kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, Rasulullah SAW meninggal dunia dan dimakamkan di kuburan di dalam rumah beliau. Karena dalam hadis disebutkan Nabi atau seorang Nabi dan Rasul, dia dimakamkan di tempat yang Allah mencabut nyawa mereka di situ. Nah, akan tetapi pas ketika Abu Bakar As-Siddiq pun meninggal dunia, pas Rasulullah meninggal dunia, Abu Bakar As-Siddiq tidak berada di samping Nabi SAW. Karena sebelumnya selesai sholat subuh, Abu Bakar pun minta izin, wahai Rasulullah, istriku nih, istri yang keempat Abu Bakar As-Siddiq, Asma binti Umais tadi, dia istri ketiga.
Nah Rasulullah, Abu Bakar Siddiq meminta, wahai Rasulullah, istriku yang tinggal di Sunnah di timur Madinah sana, beliau lagi lahiran nih, gimana, minta izin. Akhirnya Rasulullah pun memberikan izin, silahkan. Ya Abu Bakar Siddiq pergi ke sana. Dan pas ketika Rasulullah meninggal dunia, Abu Bakar Siddiq tidak samping Nabi, tapi langsung dikabari. Akhirnya Abu Bakar Siddiq pun langsung segera masuk ke rumah. Kisah yang sangat masyhur sekali, panjang sekali. Dan Rasulullah SAW meninggal di pangkuan Aisyah. Di mana sih ini? Di bawah dagunya Aisyah. Nah, dan para sahabat pun mereka tidak mengira karena Rasulullah SAW meninggal begitu cepatnya. Macam-macam para sahabat menyikapi meninggalnya Nabi SAW. Ada sebagian sahabat yang tidak bisa berbicara, ada yang seperti Umar bin Khattab sampai memegang pedang. Siapa yang mengatakan Nabi Muhammad meninggal, saya akan tebas lehernya. Rasulullah hanya pergi seperti Nabi Musa pergi, kemudian akan kembali seperti Nabi Musa kembali. Nah, ada sahabat yang cuma duduk aja seperti Ali bin Abi Thalib, tidak bisa ngapa-ngapain. Nah, hanya Abu Bakar As-Siddiq pun yang bisa tegar, tapi Abu Bakar As-Siddiq pun menangis juga, mencium kening Nabi SAW, mengisyaratkan boleh mencium kening, walaupun laki-laki, walaupun ayah antum, walaupun siapapun boleh mencium kening. Misalkan kepada guru antum pun juga boleh. Kayak di sini orang-orang Arab sini, murid biasanya kadang mencium keningnya sang guru, itu bentuk penghormatan. Dan Abu Bakar As-Siddiq pun melihat Umar bin Khattab yang masih tetap teriak-teriak seperti itu. Abu Bakar As-Siddiq pun mengatakan stop Umar. Umar pun nggak mau, langsung Abu Bakar naik mimbar dan mengatakan ayuhan nas man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat wa man kana ya'budullah fa inna Allah hayyun la yamut. Wahai manusia, ya, barang siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad telah meninggal dunia. Dan barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah pun tidak akan pernah mati. Ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila anqalabtum ala aqabikum. Nah, tidaklah Muhammad adalah rasul dari rasul-rasul Allah yang telah berlalu. Apakah jika Muhammad ini meninggal dunia atau terbunuh, seperti contoh kasus tersebar di perang Uhud tahun ke-3 ya. Nah, anqalabtum ala aqabikum, kalian akan murtad. Nah, baru setelah itu selesai dan akhirnya Umar pun menyadari bahwa Nabi Muhammad SAW pun sudah meninggal dunia. Baru setelah itu para sahabat pun rapat. Ya. Siapa yang memandikan Nabi SAW? Yang memandikan Nabi SAW. Kemudian apakah Nabi SAW dimandikan dengan pakaian atau harus dibuka pakaiannya? Nah, sampai Allah Subhanahu Wa Taala pun memerintahkan para malaikat hingga akhirnya terdengarlah dari kamar Nabi SAW bahwasanya Rasulullah SAW dimandikan menggunakan pakaian beliau. Yang memandikan Rasulullah SAW, Ali bin Abi Thalib, Abbas, putra Abbas, Al-Fadl, Qutham, Usamah bin Zaid, Syuqran. Nah, adapun Abdullah bin Abbas masih kecil, jadi dia nggak ikut-ikutan. Kemudian ikhwati fillah zadallahu wa iyyakum, itu tadi Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib sepupu Nabi, Abbas pamannya, Al-Fadl sepupu Nabi, Qutham sepupu Nabi, Usama anak dari Zaid bin Thabit, Syuqran budak Nabi yang telah dibebaskan. Dan Rasulullah SAW dikafani, ya, dikafani dengan 3 kain kafan yang putih. Anak laki-laki 3, perempuan 5. Itu sunnahnya. Jika lebih, maka lebih bagus. Tapi sunnahnya seperti itu. Kemudian sholat. Siapa yang menyolati Rasulullah SAW? Yang pertama kali menyolati Rasulullah adalah para malaikat. Kemudian setelah itu dari para sahabatnya.
selesai disolatkan, ya, dan itu membutuhkan waktu yang sangat lama sekali, ikhwah. Ini tidak disebutkan oleh penulis apa gimana berkaitan tentang Saqifah Bani Sa'idah. Rasulullah meninggal itu Senin pagi, tapi Rasulullah dimakamkannya itu Selasa malam. Bukan Senin malam, tapi Selasa malam. Karena di hari Senin itu langsung ada kasus beberapa orang Ansor, mereka ingin menggantikan posisi Nabi SAW, padahal sedang berduka. Ini ada hikmahnya ya ikhwah. Terkadang ketika antum sedang berduka, ada orang-orang yang dia itu kayak nggak tahu diri seperti itu, ya. Akhirnya apalah membuat antum kok kayak nggak tahu situasi kondisi gitu. Namanya berduka ya semuanya harus berduka. Ini kok Rasulullah meninggal dunia, malah sebagian orang malah berkumpul ingin melantik kepemimpinan, kan kayak nggak tahu diri kan, paham nggak? Nah, misalnya kan ketika antum ada di WhatsApp, di grup, kemudian ada orang yang sedang berduka, ya antum ikut. Kalau antum nggak mau ikut, ya udah diem aja, jangan nge-share apapun. Orang lagi berduka kok malah dagang atau jualan atau ngapain, share nggak jelas seperti itu. Nanti kalau udah berapa jam seling kayak gitu, baru antum mau duka nggak masalah. Antum mau jualan di grupnya juga nggak masalah. Tahu diri begitu. Dan itu sampai baru hari Selasanya Rasulullah dimandikan, dikafani, kemudian dimakamkan. Nah, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimakamkan di kamar Aisyah ya. Jadi Aisyah kotak besar, yang nggak besar sekali, berapa kali berapa doang, habis itu disingkat jadi 2. Jadi singkat. Satu kamar jadi singkat. Sebelah sana meninggal makamnya Nabi, satunya lagi tempat tidurnya Aisyah. Jadi nanti Aisyah ketika setelah Nabi meninggal, Aisyah masih tetap tinggal di situ. Dan rumah Aisyah itu bukan Masjid Nabawi loh ya, wah, itu jangan paham. Kalau seandainya rumah Aisyah itu Masjid Nabawi, maka Rasulullah nggak perlu dong capek-capek sholat di sana, cukup sholat di rumahnya. Bahkan Rasulullah SAW terkadang sholat sunnah nggak di rumahnya Aisyah, tapi di Masjid Nabawi. Menunjukkan rumah Aisyah itu bukan masjid. Sehingga Rasulullah meninggal dunia tidak dimakamkan di masjid, tapi di rumah Aisyah. Kenapa harus di dalam rumah Aisyah, ikhwah? Karena agar tidak menjadi fitnah. Atau bisa bayangin Nabi Muhammad adalah Nabi yang sosok mulia, orang-orang sangat mencintai beliau. Kalau beliau dimakamkan di luar rumah, itu bakalan habis nanti, diambil, dicabik-cabik mungkin bisa. Sama siapa? Sama orang-orang yang tidak mengetahui ilmunya atau jahil. Dan Rasulullah SAW dimakamkan di hari Selasa malam ya, bukan Selasa pagi tapi Selasa malam. Ya setelah itu ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, para sahabat pun bersedih. Sampai Anas bin Malik yang waktu itu umurnya 20 tahun mengatakan, "Ma ra'aitu yauman qattu azlam wa la aqbah minal yaumil ladzi tuwfiya fihi Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak melihat sesuatu yang lebih buruk ya daripada hari di mana Rasulullah SAW meninggal dunia. Karena Anas bin Malik ketika umur 10 tahun, Anas bin Malik menyaksikan orang-orang kota Madinah, mereka betul-betul bersukacita menyambut kedatangan Nabi SAW. Nah ini ketika umur 20 tahun ya melihat orang-orang Madinah, mereka semuanya bersedih menangis. Nah, siapa yang tidak menangis dengan meninggalnya Nabi SAW? Dan selesailah. Kata penulis Al-Khatimah, beliau mengatakan, as'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'ala hadzal 'amala khalisan liwajhil karim. Penutupan dari buku ini, as'alullah subhanahu wa ta'ala, aku memohon kepada Allah, an yaj'ala hadzal 'amala khalisan liwajhil karim, agar Allah menjadikan tulisanku ini ikhlas karena Allah. Jadi buku ini berapa halaman? 230 halaman ini berdoa agar dijadikan ikhlas untuk Allah. Wa yanfa'a bihi umuman muslimin. Dan semoga buku ini
bermanfaat oleh kaum muslimin, wa yaj'alahu dhukhran li yauma an alqahu subhanahu wa ta'ala. Dan semoga buku ini sebagai simpanan amal soleh untuk beliau di hari kiamat. Innahu ala dzalika qadir bil ijabati jadir. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan semoga salawat dan salam tercurahkan pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabatnya semuanya. Ditulis Musa bin Rashid Al-Azimi. Musa bin Rashid Al-Azimi. Nah, ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik kepada kita. Tidak terasa 25 pertemuan berlalu dan kita telah menjelaskan pokok-pokok atau inti-inti sari dari pembahasan kitab ini, kitab Taghridat As-Sirah Nabawiyah. Di sebagian cetakan ditulis As-Sirah Nabawiyah fit Taghridat. Jadi taghridatnya di akhir ditambahin huruf jar. As-Sirah Nabawiyah fit Taghridat atau Taghridat As-Sirah Nabawiyah. Intinya sama, senandung sirah Nabi SAW atau kicauan burung berkaitan tentang sirah Nabi SAW. Karena kan poin-poin-poinnya seperti burung berkicau. Nah, ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum. Ya. Anda sendiri merasakan penyampaian ini bukan penyampaian yang bisa merasuk ke dalam hati. Entah antum bagaimana menyikapinya, karena memang lebih terkesan ya hanya pemaparan biasa. Nah, tidak seperti kajian seperti yang lainnya yang mungkin bisa masuk ke dalam hati antum. Tapi tidak masalah karena tujuannya adalah antum sebisa mungkin sudah bisa mengkhatamkan sirah Nabi SAW. Dan buku ini adalah buku yang singkat sekali, alangkah baiknya antum bisa murajaahnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui, Maha melihat, ya, Allah Subhanahu wa taala mengetahui betapa cintanya kita kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW harus kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara diantaranya adalah membaca buku sirah Nabi SAW, mengkaji, mentadabburi sirah Nabi SAW dari awal sampai akhir. Ya. Kalau ada seorang muslim mengaku mencinta Nabi SAW, tapi dia tidak pernah mengkhatamkan buku sirah Nabi SAW, maka perlu dipertanyakan kecintaannya. Dan di antara faedah terbesar mempelajari sirah Nabi SAW akan menambah keimanan kita. Menambah keimanan kita, menambah rasa cinta kita kepada Nabi SAW. Kalau orang cuma mengaku-ngaku dan tidak menunjukkan buktinya, maka tidaklah baik. Ad-da'wa ma lam yuqimu 'alaiha bayyinatin ashabu ad'iyya. Semuanya butuh realisasian. Kalau antum cinta dengan Nabi SAW, buktikan kalau antum sudah pernah mempelajari sirah Nabi SAW. Dan buktikan juga antum harus menguasai sirah Nabi. Kalau cuma antum sampai nggak hafal kejadian-kejadian ini, sungguh terlalu. Sungguh terlalu kalau misalkan antum tidak mengetahui kejadian-kejadian sirah Nabi SAW. Kalau antum betul-betul cinta kepada Nabi SAW, antum harus betul-betul menghafal kejadian-kejadian ini. Nama-nama sahabat-sahabat yang dekat sama Nabi, hubungan-hubungan mereka. Kalau antum cinta kepada guru antum, antum juga sama kan? Ketika antum cinta sama istri antum, apa yang antum lakukan? Kalau antum cinta sama suami antum, apa yang antum lakukan? Antum akan detailkan siapa, kemudian bibik-bibiknya, kemudian ininya, ya enggak? Ada Rasulullah mengatakan, wallahi la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Tidak akan beriman dengan sempurna sampai seorang itu menjadikan aku lebih dia cintai daripada istrinya, daripada siapapun. Kalau antum bisa menghafal kerabat suami antum, kerabat istri antum, tapi kenapa antum tidak bisa menghafal nama-nama orang-orang tercinta Nabi SAW? Bahkan istri Nabi sendiri antum nggak hafal, anaknya Nabi sendiri nggak hafal. Sungguh terlalu antum. Mana bukti keislaman antum? Harus dihafal, di murajaah. Tidak cukup sekali untuk bisa menghafal nama-nama. Antum juga membutuhkan berkali-kali kan? Antum butuh beberapa kali pertemuan. Ingat ketika antum dulu pernikahan, antum nikah sama seorang laki-laki, antum nikah sama perempuan, antum kan nggak kenal bibik-bibiknya siapa. Kemudian antum sering bertemu, antum sering murajaah, sering ulangi. Akhirnya lama-lama hafal kan? Sama juga sama sirah Nabi SAW.
Antum harus sering-sering memurojaah, harus keinget siapa sih ini, siapa sih itu. Nah, buktikan. Masa keluarga Nabi SAW nggak tahu, ahlul bait Nabi SAW nggak tahu, istri-istri Nabi nggak tahu, putra-putri Nabi SAW nggak tahu, pamannya siapa aja nggak tahu. Nah, dan semuanya kan bisa dilatih perlahan-lahan, jangan terburu-buru. Cintai Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Percaya Allah SWT akan mencintai kita. Ya, semua kita hanya bisa menjadikan tawasul. Kita bisa bertawasul kepada Allah SWT dengan mempelajari ini. Kan di antara akidah sunnah kita boleh bertawasul dengan amal soleh. Menghadiri kajian sirah Nabi SAW itu bisa antum jadikan tawasul amalan soleh antum agar bisa dipertemukan dengan Nabi Muhammad SAW. Doa kepada Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku telah meluangkan waktuku khusus untuk mengkaji, mendalami kekasihmu Nabi Muhammad SAW pagi siang sore, pagi siang sore, pagi siang sore. Jangan goib terus, ikut kajiannya. Udah goib sekali, akhirnya keterusan. Makanya orang tuh sungguh-sungguh. Kalau sekali goib terus. Kalau sekali mengentengkan, udah deh nanti. Ujung-ujungnya terus, nanti ketinggalan banyak sekali video yang tidak didengarkan. Kalau antum mendengarkan semuanya, doa kepada Allah, tawasul, ya Allah, sungguhnya aku telah menghabiskan waktuku, udah menghabiskan, dan engkau mengetahui perjuanganku, ya Allah, kuota antum habis, ini waktu antum habis, kadang antum di ini. Banyak sekali kan perjuangan antum, jadikan itu amal soleh antum, tawasul. Ya Allah, semuanya aku lakukan ikhlas untuk bisa meraih ridhamu, untuk bisa lebih dekat kepada nabimu. Maka satu, masukkanlah aku ke surga. Dua, pertemukanlah aku dengan Nabi Muhammad. Tiga, pertemukanlah aku dengan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Keempat, ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang yang mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Buktikan, mana tawasulnya begitu loh. Antum kan udah capek-capek kan? Udah 25 video, siapa yang bisa ya ikut 25 video dari awal sampai akhir? Siapa yang bisa coba? Kalau bisa itu kan berarti antum sudah betul-betul berusaha keras. Terkadang ada kajian tapi antum sibuk, terkadang antum kosong, nggak ada kajian. Nah, itu kan semuanya butuh perjuangan antum. Jangan sampai perjuangan antum ini sia-sia. Antum kan bisa gunakan tawasul. Dan hukumnya boleh kita bertawasul kepada Allah agar Allah mengabulkan doa kita dengan amal-amal soleh kita. Nah, sama seperti buku tadi kan, Syekhnya tadi kan mengatakan apa? Semoga tulisan ini bisa menjadikan amal soleh. Sama. Kita mengkaji buku ini tuh kita harus berdoa kepada Allah. Semoga ya selama ini 25 pertemuan ini bisa menjadikan timbangan amal soleh kita. Ya, lebih mendekatkan diri kita kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, itu yang perlu diperhatikan ya ikhwah. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah SWT memberikan taufiknya kepada kita selalu. Semoga Allah SWT masukkan kita ke surga. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Ya Allah, semoga Allah mempertemukan kita dengan Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, semoga Engkau mempertemukan kita dengan para sahabat Nabi SAW. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk-Mu untuk bisa mengamalkan seluruh ilmu yang telah kita dapati, ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Wallahu ta'ala a'lam. Wabillahi taufiq. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.